Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan inverse matrix. Jadi untuk menghitung inverse matrix itu ada beberapa metode. Nah, diantaranya yang pertama adalah metode substitusi. Nah, metode substitusi, jadi inverse suatu matriks diperoleh dari persamaan matriks A kali A inverse sama dengan identitas yang kemudian diturunkan menjadi beberapa persamaan linear simultan. Jadi ini adalah matriks A-nya, kemudian ini adalah A inverse-nya. Nah, kalau matriks A dikalikan A inverse hasilnya adalah matriks identitas. Nah, ini ada beberapa contoh, tapi yang akan kita kerjakan atau yang akan kita cari inverse matrix dengan menggunakan metode substitusi adalah yang matriks A untuk nomor 1. Jadi kalau menggunakan metode substitusi, maka intinya adalah di sini A dikali A inverse itu sama dengan matriks identitas. Tadi untuk matriks A-nya yang A tadi adalah 6, 3, 2, negatif 1. Nah, untuk A inverse-nya kita bisa tuliskan di sini A11, kemudian A12, A21, A22 sama dengan matriks identitas. Matriks identitasnya karena ini matriks A-nya ordo 2 kali 2, berarti matriks identitasnya juga ordo 2 kali 2, yaitu bisa ditulis 1, 0, 0, 1. Nah, kalau menggunakan metode substitusi berarti kita tinggal mengalihkan matriks A dikali A inverse sama dengan identitas. Jadi kalau kita kalikan baris pertama kali kolom pertama menjadi 6A11 ditambah 3A21 sama dengan baris pertama kali kolom pertama adalah 1. Kemudian baris pertama kolom kedua berarti 6A12 ditambah 3A22 sama dengan baris pertama kolom keduanya adalah 0. Kemudian perkalian baris kedua kolom pertama 2A11 dikurangi A21 sama dengan baris kedua kolom pertama 0. Kemudian baris kedua kali kolom kedua 2A12 dikurangi A22 sama dengan baris kedua kolom keduanya adalah 1. Misalkan ini adalah persamaan yang pertama, ini persamaan kedua, persamaan ketiga, persamaan keempat. Nah, dari 4 persamaan ini tujuan kita adalah mencari nilai A11, A12, A21, dan A22. Nah, dari persamaan 1 dan 3 bisa kita cari. Jadi persamaan 1 yang ini, persamaan 3 yang ini. Dari persamaan 3 itu bisa kita peroleh, jadi dari 2A11 min A21 sama dengan 0. Nah, ini kan sama saja A21 nya sama dengan 2A11. Nah, untuk mencari nilai A11 dan juga A21 ini sebenarnya bisa menggunakan metode eliminasi maupun metode substitusi. Tapi di sini kita menggunakan metode substitusi ya, tapi bisa juga dikerjakan dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, karena A21 sama dengan 2A11 ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama, sehingga persamaan pertamanya menjadi 6A11 ditambah 3A21 nya tadi kan 2A11 sama dengan 1, jadinya 6A11 ditambah 6A11 sama dengan 1, 12A11 sama dengan 1, berarti A11 nya sama dengan 1/12.
Nah, sudah didapat nilai A11 sama dengan 1/12, maka kita bisa mencari nilai A21. Berarti A21-nya diperoleh, nah, A21 sama dengan 2 kali A11, berarti 2 kali 1/12, berarti A21-nya adalah 1/6. Jadi ini untuk mencari nilai A11 dan juga A21. Berikutnya untuk mencari nilai A12 dan juga A22, kita bisa menghitung persamaan 2 dan 4. Baik, kita lanjutkan. Jadi dari persamaan 2 dan 4 sama, di sini kita bisa menggunakan metode eliminasi ataupun metode substitusi. Tetapi di sini kita menggunakan metode substitusi. Nanti bisa dicoba dengan menggunakan eliminasi, dipersilahkan. Jadi dari persamaan 2, 6A12 ditambah 3A22 sama dengan 0. Jadi tadi dari persamaan 2, 6A12 ditambah 3A22 itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini maka diperoleh bentuk ini menjadi 3A22 sama dengan negatif 6A12, berarti A22 nya sama dengan, di sini sama dengan negatif 2A12. Nah, kemudian nilai A22 sama dengan negatif 2A12 ini disubstitusikan ke persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat tadi kan 2A12 dikurangi A22 sama dengan 1. Berarti kalau kita substitusikan 2A12 dikurangi A22, nah A22 nya bisa diganti negatif 2A12 sama dengan 1. Berarti ini menjadi 4A12 sama dengan 1, maka A12 nya sama dengan 1/4. Nilai A12 sudah ketemu 1/4. Kemudian kita bisa menentukan nilai A22, berarti A22 sama dengan negatif 2, A12 nya 1/4, berarti A22 nya sama dengan negatif 1/2. Nah, sudah kita peroleh semua, sehingga dapat kita tuliskan A inverse-nya itu tadi A11 ketemu 1/12, kemudian A21 itu adalah 1/6, A12 nya 1/4 dan A22 nya negatif 1/2. Nah, inilah inverse matrix jika dikerjakan dengan menggunakan metode substitusi. Nanti bisa dicek lagi. Jadi kalau A inverse ini dikalikan dengan matriks A yaitu 6, 3, 2, negatif 1, hasilnya adalah matriks identitas. Nah, untuk metode yang kedua adalah metode matriks adjoint. Jadi di sini kita tentukan dulu matriks kofaktornya. Nah, dari matriks kofaktor ini, transpose dari matriks kofaktor adalah adjoint dari A. Nah, untuk teoremanya, inverse matrix dengan menggunakan adjointnya, jika A adalah suatu matriks non-singular, maka inverse dari A adalah A inverse sama dengan seperdeterminan A dikali adjoint A. Nah, kita coba kerjakan soal matriks A tadi. Jadi menentukan inverse matriks A, tapi dengan menggunakan metode matriks adjoint. Baik, kita tuliskan kembali. Tadi matriks A-nya adalah 6, 3, 2, negatif 1. Nah, tadi kalau berdasarkan rumus ini, maka A inverse sama dengan seperdeterminan A dikali A join A. Tapi
di sini kita tentukan dulu determinan A, berarti determinan dari 6, 3, 2, negatif 1. Karena ini matriksnya ordo 2 kali 2, maka determinannya bisa langsung menggunakan rumus AD min BC, berarti negatif 6 dikurangi 2 kali 3, 6, maka ini adalah negatif 12. Kemudian selain itu kita juga akan mencari A join A. A join A. Nah, sebenarnya A join A itu adalah transpos dari matriks kofaktor. Tetapi karena ini matriksnya ordo 2 kali 2, ada seperti cara mudahnya untuk mencari A join A. Tetapi nanti kalau matriks ordo 3 kali 3, ordo 4 kali 4, dan matriks ordo yang lainnya, maka kalian harus mencari dulu kofaktor dari matriks itu, kemudian dari kofaktornya itu ditranspos. Maka itulah yang dinamakan dengan A join. Nah, sekali lagi, karena ini matriksnya ordo 2 kali 2, maka A joinnya, nah jadi kita tukarkan posisi 6 dengan negatif 1, kemudian ini 3-nya jadi negatif 3, yang 2 jadi negatif 2. Ini cara mudah untuk mencari matriks A join A untuk matriks ordo 2 kali 2. Baik, kita langsung ke rumusnya tadi, bahwa A inverse itu sama dengan seperdeterminan A dikali A join A. Nah, penulisan determinan bisa menggunakan mutlak A seperti ini, tapi membacanya determinan atau menggunakan det A sama saja nanti. Nah, tadi seperdeterminan A adalah negatif 12, A joinnya itu negatif 1, negatif 3, negatif 2, dan 6, sehingga di sini diperoleh negatif 1/12 kali negatif 1 1/12, ini jadinya 2/12 itu 1/6. Kalau dikalikan yang ini 3/12 berarti 1/4, dan ini negatif 6/12 atau negatif setengah. Nah, inilah hasil untuk A inverse matriks 6, 3, 2, negatif 1. Nah, kalau dicermati, ini tadi hasilnya sama dengan inverse matriks yang menggunakan metode substitusi. Jadi kita sudah membahas ada menentukan inverse matriks dengan menggunakan metode substitusi, yang kedua adalah matriks A join, yang ketiga adalah dengan menggunakan metode partisi matriks. Sebenarnya metode partisi matriks ini memudahkan kita untuk menghitung inverse matriks untuk ordo yang sangat besar. Misalkan nanti ordo 5 kali 5, 6 kali 6. Nah, tapi di sini kita coba mengerjakan yang matrik ordo 2 kali 2 biar matriksnya sama seperti yang metode substitusi dan juga metode matriks A join. Intinya di sini kita mempartisi matrik. Partisi matrik itu adalah kita membagi matriks yang ukurannya supaya jadi lebih kecil lagi. Jadi ini misalnya ada contoh matriks yang ordonya 4 kali 4, kemudian kita partisi. Nah, partisi bagian yang pertama ini dimisalkan matriks P. Jadi matriks P adalah matriks yang ordonya 2 kali 2. Matriks Q adalah matriks yang ordonya 2 kali 2. Matriks R adalah matriks yang ordonya 2 kali 2 juga. Dan matriks S adalah matriks yang ordonya 2 kali 2. Lalu inverse dari matriks A adalah B, atau B sama dengan A inverse. Jadi tadi kalau matriks A-nya dimisalkan PQRS, di sini matriks B-nya dimisalkan EFGH. Nah, karena B adalah inverse dari matriks A, maka berlaku A kali B sama dengan identitas. Jadi PQRS EFGH itu sama saja dengan matriks identitasnya. Nah, perkalian matriks tersebut menghasilkan persamaan submatriks simultan seperti ini. Jadi nanti kalau dikalikan P kali E ditambah Q kali G, jadi ini P kali E ditambah Q kali G sama dengan identitas. P kali F tambah Q kali H matriks 0, dan seterusnya. Nah, dengan cara substitusi dari keempat persamaan tersebut, maka dapat ditentukan elemen-elemen dari matriks B
di mana B tadi adalah A inverse, yaitu E, F, G, H. Jadi matriks E, matriks F, matriks G, dan matriks H dengan cara yang sudah dituliskan seperti ini. Jadi tadi dengan cara substitusi untuk persamaan 1, 2, 3, 4 itu kita peroleh seperti rumus yang ini. Jadi mencari E itu sama dengan P min Q S inverse kali R, kemudian diinverskan dan seterusnya. Nah, sekarang kita kerjakan. Tadi kalau misalkan kita akan mempartisi matriks, di mana matriks A tadi adalah 6, 3, 2, negatif 1. Nah, ini akan kita partisi. Jadi sebenarnya ini matriksnya sudah kecil, tapi karena kita ingin mengerjakan dengan menggunakan metode partisi matriks dengan matriks yang sama, maka ini kita partisi ini sehingga ada matriks yang masing-masing ordernya 1 kali 1. Nah, tadi misalkan matriks A-nya itu adalah P, Q, R, S, kemudian matriks A inverse-nya itu bisa kita tuliskan E, F, G, H. Kemudian di sini kan tujuan kita adalah mencari elemen E, F, G, H atau elemen-elemen dari matriks A inverse, di mana matriks atau elemen E ini bisa kita cari dengan menggunakan P min Q S inverse R inverse. Tapi kebetulan di sini karena matriksnya ordo 1 kali 1 jadi lebih mudah mengerjakannya. Maka ini sama saja dengan P-nya itu tadi 6, min Q-nya adalah 3, S inverse-nya, S-nya tadi kan negatif 1, berarti inverse-nya adalah negatif 1, kemudian R-nya itu adalah 2. Nah, ini diinverskan, maka ini kita peroleh matriks 12 diinverskan, hasilnya adalah matriks 12. Ini untuk E. Kemudian kita akan mencari F. F tadi rumusnya adalah min E kali Q kali S inverse, berarti negatif E-nya tadi adalah 1/12, Q-nya tadi adalah 3, dan S inverse-nya itu adalah negatif 1. Berarti ini kalau kita kalikan hasilnya adalah matriks dengan elemen 1/4. E, F sudah, berikutnya kita cari G. Nah, untuk mencari G itu caranya adalah negatif S inverse dikali R dikali E. Nah, negatif S inverse-nya negatif, N inverse-nya negatif 1, R-nya adalah 2, dan E-nya tadi ketemu 1/12. Maka ini kita peroleh kalau dikalikan hasilnya adalah 1/6, matriks 1/6. E, F sudah, G sudah, sekarang tinggal mencari matriks H. Nah, matriks H itu bisa kita cari dengan menggunakan S inverse dikurangi S inverse dikalikan R dikalikan F. S inverse-nya tadi negatif 1 dikurangi S inverse negatif 1, R-nya tadi itu adalah 2. Nah, dan F-nya tadi ketemu 1/4. Sehingga kita peroleh di sini matriks yang elemennya negatif 1/2. Nah, kita sudah mencari nilai E, F, G, dan H. Kemudian A inverse tadi adalah matriks di mana submatriksnya adalah matriks E, F, G, dan H. Maka kalau kita tuliskan lagi matriks
A inverse, E-nya tadi adalah 1/12, F-nya tadi adalah 1/4. Sebenarnya kan ini matriks lagi, tapi karena matriksnya itu ordonya 1x1, jadi langsung saya tuliskan. Tapi kalau matriksnya ordonya 1x2 atau 2x1, maka ditulis dulu bentuk matriksnya ya. Kemudian EF, G-nya 1/6 dan H-nya adalah negatif setengah. Nah, ini kalau dicermati, maka ketiga hasil A inverse ini nilainya sama. Jadi matriks A inverse-nya sama, baik menggunakan metode substitusi, metode matriks adjoin maupun metode partisi matriks. Hasilnya sama, yaitu untuk matriks A 6, 3, 2, negatif 1, A inverse-nya adalah 1/12, 1/4, 1/6, dan negatif 1/2. Nanti bisa dicek untuk A 6, 3, 2, 1, A inverse-nya 1/12, 1/4, 1/6, negatif setengah, maka nanti kalau dikalikan ketemunya adalah matriks identitas, yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, ini beberapa metode untuk mencari inverse matriks, mencari inverse suatu matriks. Nanti akan ada beberapa metode yang lain lagi.